Ayyuhal akhwatul akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, tentunya Allah masih memberikan kita kesempatan, memberikan kita taufiknya untuk berkumpul kembali masih dalam suasana COVID melalui online, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita niat yang ikhlas dalam menjalankan segala dan semua ketaatan ibadah kepadanya, termasuk pada saat ini kita melanjutkan kajian rutin kita, dan semoga Allah menjadikannya sebagai amal soleh yang diterima olehnya dan menjadi pemberat timbangan kita nanti di Al-Mizan pada hari kiamat. Baik, ayyuhal akhwatul akhawat, jamaah semua, jadi kita akan melanjutkan sekarang kajian rutin kita, yaitu kitab Al-Kabair. Kitab Al-Kabair yang kita rujuk atau kita bacakan dari kitabnya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Baik, dan silahkan dibuka halaman 165 dari buku terjemahnya, yaitu dosa besar yang ke-65. Nah, dosa besar yang ke-65. Nah, di sini disebut Al-Jidal wal Mira. Kemudian itu yang disebut jidal, debat, berbantah-bantahan dan bertengkar. Baik. Jadi silahkan dibuka bukunya, dan untuk kita mengetahui apa yang dinukilkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, kita mendengar terlebih dahulu salah satu di antara jamaah untuk membacakan apa yang disebut oleh Imam Adz-Dzahabi di sini. Nah, Ustaz, kata Al-Imam Al-Hafiz Az-Zahabi, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nas. Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu dan dipersaksikannya kepada Allah, yakni atas kebenaran isi hatinya. Padahal ia adalah penentang yang paling keras. Dan apabila dia berpaling, yakni darimu, maka dia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak. Quran Surah Al-Baqarah ayat 204 hingga 205. Allah Ta'ala juga berfirman, Ma dharabuhu laka illa jadala balhum qaumun khasimun. Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 58. Allah Ta'ala juga berfirman, Innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka, tidak ada dalam dada mereka melainkan hanyalah keinginan untuk merasa besar yang mana mereka sekali-kali tiada akan mencapainya. Quran Surah Al-Mu'min ayat 56. Allah Ta'ala telah berfirman, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang paling baik. Quran Surah Al-Ankabut ayat 46. Nabi SAW bersabda, Inna abghadar rijal ilallahi ta'ala al-aladdul khasim. Sesungguhnya laki-laki yang paling dimurkai oleh Allah Ta'ala adalah orang yang sengit dalam membantah. Raja' meriwayatkan dari Abu Yahya, yakni sahib as-Saqf, dan dia memiliki kelemahan dari Yahya bin Nabi Katsir, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Man jadala fi khusumatin bi ghairi ilmin lam yazal fi sakhatillahi hatta yanzi'a. Barang siapa yang mendebat dalam suatu pertengkaran tanpa ilmu, maka dia senantiasa dalam kemurkaan Allah hingga dia berhenti. Hajjaj bin Dinar dan dia ini adalah Saduq, meriwayatkan dari Abu Ghalib, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu.
Dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal." Thumma tala, "Ma darabuhu laka illa jadala, bal hum qaumun khasimun." Tidaklah suatu kaum tersesat yang pada saat sebelumnya mereka berpegang kepada hidayah, melainkan pasti kerana mereka didatangi oleh sifat suka mendebat. Kemudian beliau membaca, mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu, melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Dan diriwayatkan dari Nabi SAW, "Inna akhwafa ma akhafu ala ummati zallatu alim wa jidalu munafiq bil Qur'an wa dunya taqta'u a'naqakum." Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas umatku adalah ketergelinciran orang alim, serangan debat dari orang munafik dengan menggunakan Al-Quran, dan dunia yang memotong leher kalian. Diriwayatkan oleh Yazid bin Abi Ziyad dari Mujahid dari Ibnu Umar. Nabi SAW juga bersabda, "Al-mira'u fil Qur'ani kufrun." Berdebat dalam Al-Quran adalah suatu kekufuran. Dan dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Man khasama fi batilin wa huwa ya'lamu lam yazal fi sakhatillahi hatta yanzi'a." Barang siapa yang bertengkar untuk membantah dalam kebatilan, sedangkan dia mengetahui, maka dia senantiasa dalam murka Allah hingga dia berhenti. Dan lafaz lain, faqad ba'a bi ghadabin min Allah, maka dia telah kembali dengan mendapat murka Allah. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Diriwayatkan pula dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Akhwafu ma akhafu ala ummati kullu munafiqin alimul lisan." Yang paling aku takutkan menimpa umatku adalah setiap orang munafik yang lidahnya pandai. Dan dari beliau SAW, beliau bersabda, "Al-haya'u wal-'ayyu syu'batani minal iman, wal-badha'u wal-bayanu syu'batani minan nifaq." Malu dan sedikit bicara dalam masalah yang mengandung dosa adalah dua cabang dari cabang-cabang iman. Sedangkan berbicara kotor dan banyak omong adalah dua cabang dari cabang-cabang kemunafikan. Itu yang disampaikan dan dinukil oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala berkaitan dengan Al-Kabair yang ke-65, dosa besar yang ke-65. Dari apa yang kita simak sama-sama bacaannya tadi, dah jelas ya, bahwa perbuatan semacam ini atau sifat ya, lebih tepatnya sifat semacam ini adalah termasuk dosa besar karena ancamannya begitu banyak dan besar, dahsyat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat judul dalam kitab aslinya ya, disebut di situ Al-Kabiratu Al-Khamisatu Was-Sittun. Al-Kabirah, dosa besar yang ke-65. Jadi al-jidalu katanya disebut di sini al-jidalu pertama wal mira'u wal ladadu wa wukala'ul qudat. Nah, ini judul Arabnya. Jadi al-jidalu, jidal di sini debat, wal mira'u berbantah-bantahan, kemudian wal ladadu bermusuhan, kemudian wa wukala'ul qada wa wukala'ul qudatu, wa wukala'ul qudat, dan wakil-wakil hakim. Maksudnya di sini apa lawyer lawyer yang dibayar, bayaran. Jadi pengacara bayaran. Pengacara bayaran. Ini masuk ke dalam judulnya ya, karena kalau melihat judul bahasa Indonesianya itu sampai pada bertengkar saja. Disebut di sini jidal, debat, berbantah-bantahan dan bertengkar. Nah, tapi di situ disebut ada tambahannya wa wukala'ul qudat. Nah, lawyer bayaran. Ya tentu kita pahami bahwasanya yang namanya lawyer ya, pengacara itu bisa kemana saja, bisa membela yang batil dan bahkan bisa menang. Dan kalau kita melihat keumuman, larangan dan penyebab menjadikannya jenis-jenis atau sifat-sifat perbuatan yang disebut oleh beliau Al-Imam Az-Zahabi di sini sebagai dosa besar, itu semua satu tujuannya, yaitu memalingkan dari kebenaran.
memalingkan dari kebenaran. Kalau kita lihat di sini jidal, debat, yang dimaksud di sini adalah berdebat-debat untuk menjauhkan seseorang dari kebenaran. Berbantah-bantahan pun demikian. Kemudian bertengkar pun demikian. Dan yang terakhir tambahannya tadi wawukala ulqudat, yaitu lawyer atau pengacara bayaran pun lebih jelas lagi tujuannya. Dibayar walaupun dah jelas perkara atau kliennya itu orang jahat atau batil atau salah, tetap saja dibela olehnya. Yaitu tujuannya semua ini satu, yaitu menjauhkan seseorang dari kebenaran. Nah, oleh karena itu pada keumumannya apa saja yang menjauhkan seseorang daripada kebenaran, sebab-sebabnya itu semua termasuk dosa besar pada hakikatnya. Namun disebutkan sifat-sifat ini karena sifat-sifat inilah yang nyata pada seseorang yang membantah kebenaran, yang menolak kebenaran, atau bahkan yang membelokkan orang dari kebenaran. Nah, debat, jidal, kemudian al-mira, berbantah-bantahan. Kemudian kata di sini al-ladadu, bertengkar, sama juga nih. Untuk menjauhkan seorang dari kebenaran. Kemudian tadi wawukalaul qudat. Ini semua adalah penyebab-penyebab atau perbuatan-perbuatan yang menjauhkan seseorang dari kebenaran. Nah, kalau kita melihat ya dari istilah-istilah yang ada di sini, ada tadi kita ulangi, ada istilah jidal di sini, kemudian ada istilah mira, ada istilah al-ladadu, kemudian wukala'il qudat, wukala'ul qudat. Nah, di antara istilah yang ada di sini cuma ada satu saja yang bisa atau masuk ke dalamnya celah kebaikan. Dan itu yang diistilahkan oleh para ulama sebagai al-hasan, jidal yang baik. Nah, tapi kita pegang dulu hukum asalnya bahwa jidal, berdebat, kemudian berbantahan dan bertengkar dan seterusnya, ini hukum asalnya tidak dibolehkan. Hukum asalnya dilarang dan tidak menjadi manhaj salaf menyebarkan dakwah melalui debat. Nah, munadharah istilahnya, munadharah istilah sekarang. Itu tidak menjadi asal daripada manhaj salaf di dalam menyebarkan dakwah. Nah, tapi kalau sekiranya ada keperluan yang pasti, ya, keperluan untuk itu, maka tidak masalah. Nah, itu yang disebut dengan jidal al-hasan, jidal yang baik. Nah, sebelum kita masuk daripada apa yang disebut oleh Al-Imam Adz-Dzahabi di sini, nukilan-nukilan beliau, ini seputar jidal, berbantah-bantahan dan bertengkar yang negatif yang memasukkan seseorang kepada dosa besar. Nah, sebelum itu tadi kita sampaikan bahwa jidal, berdebat, ya, berdebat atau bahasanya sekarang ini al-munadharah, ya, debat, itu ada yang baik, nah, ada yang baik. Artinya ada yang dibenarkan. Namun para ulama tentu ketika menyebutkan kebenaran atau membolehkannya, ini tentu ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya. Ya, syarat yang pertama tentu ikhlas lillahi ta'ala. Ya, apa tujuannya? Dilihat dulu apakah lillahi ta'ala apa tidak. Ya, kalau tujuannya untuk popularitas, hanya terkenal saja, ya, atau ya supaya dia dikenal tadi, tentu ini tidak ikhlas lillahi ta'ala. Terus kemudian yang akan terjun masuk ke debat ini adalah orang yang berilmu tentunya. Ya, ada orang yang berilmu. Jadi kalau tidak berilmu, tidak menguasai materi debatnya, ya tentu syarat untuk dibolehkannya debat tidak dibenarkan. Ilmu, jadi menguasai materi, termasuk ke dalam ilmu juga menguasai lawannya. Artinya tahu lawannya, sejauh mana lawannya ini, level lawannya. Ya, jangan tidak mengetahui lawannya. Sehingga dibenarkan oleh para ulama dalam hal ini debat, itu apabila telah tadi menguasai ilmu materinya, kemudian menguasai lawannya, kemudian menguasai lapangannya, lapangan dakwahnya, debatnya. Artinya tidak sembarangan. Jadi dipelajari terlebih dahulu, diilmui terlebih dahulu. Nah, kemudian di situ juga mengilmui tadi lapangannya, tujuannya,
Nah, udah jelas, harus jelas. Tujuannya harus jelas. Apakah tujuannya ini semata-mata untuk menampak-nampakkan saja atau mencari kebenaran? Karena ada banyak di antara debat-debat yang ada ujung-ujungnya ujung-ujungnya mengalah, ujung-ujungnya toleransi, ujung-ujungnya. Jadi siapa yang kalah, siapa yang menang, ini tidak ada jadinya. Nah, itu banyak. Jadi ujung-ujungnya juga efek negatifnya, lawan debatnya menjadi terkenal. Lawan debatnya menjadi terkenal. Dia telah melakukan promosi gratis, ya istilahnya. Ya, dan itu banyak sekali. Yang dahulunya kita tidak kenal siapa tokoh fulan dari kalangan ahlu bid'ah, siapa tokoh fulan dari kalangan liberal, kita tidak kenal. Tapi karena dia melakukan debat dengan salah seorang dai dari ahlu sunnah jamaah, dari seorang dai yang bermanhaj salaf, jadinya kita pun kenal orangnya. Ya karena mau tidak mau kan dilihat videonya. Nah, itu harus dipertimbangkan. Jadi pertimbangan-pertimbangan seperti itu ya menyebabkan debat di kalangan salaf sangat-sangat sedikit. Kalaupun terjadi itu sangat-sangat sedikit debatnya. Nah, kenapa? Karena memang asal daripada debat ini efeknya negatif. Jadi kalaupun mereka masuk ke dalam debat, mereka selalu menang. Ya contohnya ya debat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma kepada orang-orang Khawarij. Kepada orang masyhur, ini riwayatnya masyhur kisahnya di mana 2000-an lebih daripada anggota Khawarij pada waktu itu yang rujuk kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya ada hasilnya. Dan itu juga debatnya debat tertutup. Jadi mereka-mereka saja yang melihat. Kalau sekarang ini karena debatnya terbuka dari di dunia maya, kalau sudah dunia maya ya tentu terbuka. Maka apabila debat terbuka, jadi semua khalayak menyaksikannya, ya tentu syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama semakin ketat di dalam membolehkan atau dibolehkannya yang namanya debat. Oleh karena itu, ilmu ini dipelajari bukan untuk diperdebatkan. Ilmu dipelajari untuk ditancapkan dalam hati, kemudian diamalkan oleh pribadi. Adapun selanjutnya di debat-debat, kemudian dipakai bantah-bantah, ini tentu masuk ke dalam kategori dosa besar yang disampaikan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Jadi oleh karena itu peringatan dari beliau rahimahullahu taala dan juga ulama-ulama yang lainnya berdasarkan Al-Qur'an dan juga berdasarkan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan, ini merupakan peringatan keras bagi kita agar jangan sampai kita terjerumus ke dalam dosa besar ini. Nah, kita terjerumus baik sadar maupun tidak sadar. Karena lagi-lagi kehidupan kita di akhir zaman ini sangat-sangat rentan untuk terjerumus ke dalamnya. Karena ya kita akui bersama kehidupan kita di dunia nyata dan di dunia maya. Bahkan sekarang di akhir zaman kita ini, terutama sedang adanya pandemi sekarang, itu kontak kita dengan manusia yang lainnya atau konteks sosial bermasyarakat itu sedikit dan lebih banyak di rumah, kemudian masuk menyelam di dunia maya. Nah, disitulah adanya terjadi berbantah-bantahan dan bertengkar, berdebat dan seterusnya. Nah, ini sekali lagi peringatan yang keras bagi kita, jangan sampai kononnya kita membela kebenaran, namun justru malah terjatuh kepada dosa-dosa besar. Nah, dan sifat manusiawi itu memang sifatnya suka membantah. Sifat manusiawi adalah suka membantah. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak sesuai atau tidak sejalan dengan pikirannya, tidak sejalan dengan keinginannya, itu menjadi sifat manusiawi membantah. Dan itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 54. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di situ wa kanal insan aktsara syai'in jadala. Wa kanal insan aktsara syai'in jadala. Jadi manusia ini adalah makhluk Allah yang paling banyak, yang paling sering membantah. Nah, itu merupakan sifat manusiawi ya, sifat manusiawi. Begitu hal-hal seperti itu jangan sampai menjerumuskan kita ke dalam dosa besar.
kalau kita melihat faktanya ya, keberanian seseorang di dunia membantah ya, keberanian seseorang membantah di dunia nyata dengan di dunia maya itu biasanya lebih pemberani di dunia maya. Ya, kalau di dunia maya di Facebooknya, di WhatsApp-nya itu seolah-olah singa, ya, seolah singa. Artinya luar biasa pemberaninya, semua dibantah. Itu semua didebat, bertengkar malah, gaduh malah siap. Tapi dalam kenyataannya dia sebenarnya bukan singa ya. Dia sebenarnya anak kucing. Ya. Artinya takut-takut begitu, pendiam gitu. Nah, itu yang harus diantisipasi oleh kita semua dengan kita mempelajari keterangan-keterangan para ulama, sukut ya, diam, as-samtu najat. Ya, diam adalah keselamatan. Diam adalah keselamatan. Karena untuk apa juga kita berbantah-bantahan, untuk apa juga kita berdebat, apalagi dalam perkara yang sudah jelas nasnya. Dan juga ditambah dengan keilmuan kita yang kurang, keilmuan kita yang belum menguasai, ya, mungkin dalil yang kita amalkan kita sudah kuasai, tapi dalil lawan kita tidak kuasai. Jadi malah lawan kita ini, masya Allah, lincah dalam copy paste, ya, copy paste. Sekarang di Google nih copy paste, siapa yang cepat copy paste, dia yang cepat membantah, dia yang cepat dia yang menang. Nah, sekarang nih copy paste. Jadi di Google, di internet. Nah, ini kita udah lambat itu. Kemudian wawasan kita kurang lagi. Terus lalu dilawan, dibantah. Nah, di Facebooknya ada orang yang konon memang menyelisih sunnah. Tapi apakah kita berkewajiban untuk membantahnya? Ya, hukum asalnya ya, tapi dilihat kemampuan masing-masing. Dilihat kemampuan masing-masing. Jangan mentang-mentang melihat, wah ini salah. Ya tahu salah, tapi dipertimbangkan. Apakah ketika dia mengoreksi orang ini terjadi nanti perdebatan dan seterusnya, apa tidak? Ya kalau tidak, ya silahkan. Atau kalau bisa mengontrol jiwanya, mengontrol keinginannya untuk melawan, untuk berdebat selanjutnya, ya tak masalah. Silakan saja disampaikan hadisnya, tapi udah silent saja, diam saja selanjutnya. Itu tak masalah. Tapi kebanyakan tadi sifat manusiawi, aktsaru syai'in jadalah. Nah, itu kata Allah Subhanahu wa taala, makhluk Allah yang paling sering membantah itu manusia. Dan itu manusiawi. Nah, oleh karena itu, ayul khawat akhawat, ini peringatan apa yang disebut oleh Imam Adz-Dzahabi rahimallahu taala, ini sangat-sangat penting. Ya, ini sangat-sangat penting bagi kita. Nah, agar sekali lagi yang sudah jelas, perkara yang sudah jelas itu tidak perlu dibantah-bantah, tidak perlu diperdebatkan. Ya ada tempat-tempatnya tadi dibolehkan, cuma dengan syarat-syarat yang ketat yang disebutkan oleh para ulama. Baik, jadi kita masuk seperti apa yang beliau sebutkan di sini. Kita ulangi judulnya, kata Imam Adz-Dzahabi, al-jidalu wal mira'u wal ladadu wa wukala'ul qudat. Jidal, debat, mira', berbantahan, al-ladadu, bertengkar, bergaduh, wa wukala'ul qudat, dan pengacara atau lawyer bayaran. Sekali lagi, ini semua tujuannya sama, yaitu membelokkan, menjauhkan orang dari kebenaran. Allah berfirman, kata beliau rahimahullahu taala menukilkan di sini Al-Baqarah ayat 204, 205, wa minan nas man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasla. Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu dan dipersaksikannya kepada Allah atas kebenaran isi hatinya. Padahal ia adalah penentang yang paling keras. Dan apabila dia berpaling darimu, maka dia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak. Nah, ini sifat orang yang suka menjidal, ya, suka membantah kebenaran. Dan itu betapa banyak kita melihat sekarang manusia-manusia yang mengklaim diri kebenaran, bahkan mengklaim diri mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah, aswaja, ya, mereka menggelari dirinya demikian, namun bertentangan dan sangat jauh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam faktanya. Nah, tapi lagi-lagi yang namanya jidal, kemudian miro, berbantah-bantahan itu sebagai senjata sekarang.
Ya, itu sebagai senjatanya. Dan jamaah semua tahu tentunya ya, tidak luput dari pengetahuan jamaah semua bahwa di Nusantara itu betapa banyak orang-orang seperti itu. Ya, udah nyata-nyata salah, udah nyata-nyata batil, udah nyata-nyata sesat, tetap juga mereka eksis. Ya, dengan dalih toleransi, dengan dalih agar tidak terjadi uh, teror dan kekerasan dan seterusnya. Itu dalil-dalil atau dalil-dalil yang berujung kepada al-jidal, kemudian berujung kepada al-mira dan al-ladadu sebagaimana judul al-kabair, dosa besar yang ke-65 dalam bahasan ini. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, Allah juga berfirman, "Wa ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun." Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar, Baik. Jadi pertengkaran, kemudian bantah membantah, berdebat. Nah, dalam kebenaran, sudah jelas kebenaran, tidak mau diterima, ini adalah maksud daripada ayat ini. Dan lagi-lagi kita sebutkan betapa banyaknya orang-orang di zaman sekarang, terutama kita di Nusantara, betapa banyak ya pengikut-pengikut orang-orang yang seperti itu. Sudah jelas sunnahnya demikian. Sudah jelas tidak pernah diamalkan oleh sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam kurun ya, dalam masa emas generasi Islam, masa sahabat, masa tabi'in, masa tabi'in, itu amalan tidak pernah dikenal oleh mereka-mereka. Sahabat Nabi tadi, tabi'in, tabi'in tidak pernah dikenal. Namun tetap saja diamalkan dengan dalih apa? Khilaf ulama. Ya, dalilnya khilaf ulama. Ulama fulan katanya boleh, mazhab fulan katanya boleh. Tengok itu ulama besar bilangnya tidak masalah. Nah, ini adalah dalil-dalil bentuk daripada ini, yaitu membantah, bertengkar, sehingga menjauhkan daripada kebenaran. Jadi mana? Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Mana? Tidak ada. Kalau bagi orang yang suka berbantah-bantahan seperti ini. Jadi oleh karena itu ayul khawat akhawat semuanya, jadi kalau udah jelas dalilnya dari Al-Quran atau sunnah Nabi SAW, kemudian pengamalannya dari sahabat-sahabat Nabi SAW, jangan pikir panjang. Kalau berbicara masalah khilaf, kalau berbicara masalah silang pendapat, perbedaan pendapat, itu sudah merupakan takdir Allah. Itu merupakan sunnatullah. Ya, itu sudah digaris oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadi ciri khas manusia. Karena masing-masing kepala memiliki pendapat masing-masing. Tapi kan tidak semua pendapat benar. Nah, jadi oleh itu kita ada yang namanya manhaj, metode dalam beragama. Jika udah jelas kita punya metode tersebut, pegang baik-baik sampai akhir hayat, gitu. Kalau tidak, maka akan terombang-ambing. Terombang-ambing satu hal, pandai pula berdebat, pandai bertengkar, pandai membantah-bantah. Dan seterusnya dari bentuk keterjerumusan kepada dosa besar ini. Baik, kata beliau rahimahullahu taala dalam halaman 166, Allah juga berfirman surah Al-Mu'min ayat 56, innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighi. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka, tidak ada dalam dada mereka melainkan hanyalah keinginan untuk merasa besar yang mana mereka sekali-kali tiada akan mencapainya. Dan ini adalah sifat ya dan tujuan walaupun mereka tidak menyebutkan. Jadi orang yang membantah, orang yang suka berdebat ya pada hal-hal yang sudah jelas di dalam Al-Qur'an, di dalam As-Sunnah, itu lisanul hal ya. Perbuatannya, gerakannya, tindakannya, actionnya itu menunjukkan dia ingin tinggi, ya, dia ingin tinggi, kibur, sombong, dia ingin tinggi daripada orang yang lawannya. Dan itu udah Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan ini. Nah, sekali-kali
tiada akan mencapainya. Nah, ya oleh karena itu Al-Imam Malik rahimahullahu taala berkaitan dengan berdebat, berbantah-bantahan. Ini kata beliau rahimahullahu taala, al-mira'u wal jidalu fil ilmi yudhibu binuril ilmi min qalbil abdi. Wa qala innahu yuqsi al-qalba wa yurithu ad-dhaghna. Berbantah-bantahan, al-mira', berbantah-bantahan kata beliau, wal jidal, dan perdebatan, dan berbantah-bantahan dan perdebatan akan menghilangkan ilmu dari hamba. Jadi berbantah-bantahan dan perdebatan fil ilmi, ya, di dalam ilmu yang sudah jelas tentunya, yudhibu binuril ilmi, itu justru akan menghilangkan ilmu, Kata beliau, oh, innahu yuqsi al-qalba wa yurithu ad-dhaghna. Sesungguhnya ia, yaitu tadi al-jidal, berbantah-bantahan, itu mengeraskan hati dan mengakibatkan permusuhan. Mengeraskan hati dan mengakibatkan permusuhan. Dan ini fakta. Jadi kalau ada orang tuh suka debat, suka berbantahan, sedikit-dikit membantah, ini pasti ya hatinya akan keras, ya, kemudian akan membuahkan atau memunculkan permusuhan antara orang-orang tersebut. Keras hati maknanya susah menerima kebenaran. Keras hati maknanya membenci kebenaran. Ya. Jadi sangat-sangat efek negatifnya sangat luar biasa. Baik, kata beliau rahimahullahu taala, Allah taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 46, "Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan." Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang paling baik. Nah, ini mengisyaratkan adanya debat, ya, adanya berbantahan, berdebat, yaitu berdebat yang baik. Ada. Ya, tadi dah kita di awal isyarat sedikit berkaitan dengan jidal, perdebatan. Jadi tidak semua jidal, perdebatan itu dilarang, tapi ada. Namun hukum asalnya tidak boleh. Nah, kalaupun tidak mau berdebat, maka silahkan ahsan, melainkan dengan cara yang paling baik. Hatta kepada ahlu kitab, kepada non muslim, orang-orang di luar Islam, boleh kita berdebat asalkan ini billati hiya ahsan, dengan cara yang paling baik. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang paling baik. Silahkan dikiaskan ahli kitab, dikiaskan ahli bid'ah, dikiaskan ahli kesesatan dan seterusnya, silahkan dikiaskan, tapi dengan cara yang paling baik. Nah, yang paling baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala lanjutan, ya, dari ayat ini, dari Al-Ankabut ayat 46, illal ladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim di kalangan mereka. Kecuali orang-orang yang zalim dari kalangan mereka. Nah, ini syarat. Ini masuk syarat. Jadi silahkan berdebat kecuali kepada orang-orang yang zalim. Maksudnya apa zalim ini? Zalim ini tidak memiliki iktikad baik. Nah, tidak memiliki niat yang lurus. Artinya niat lurus bagaimana? Niat lurus dia pengen mencari kebenaran memang. Nah, gitu. Nah, kalau pengen mencari kebenaran, baik itu di kalangan ahli kitab, di kalangan ahli bid'ah, ahli kesesatan, silakan dengan cara yang baik. Tapi kalau kita melihat nih orang iktikadnya tidak ada niat baik, tidak ada niat untuk mencari kebenaran, ya apa fungsinya untuk berdebat dengan mereka? Bahkan nanti bisa-bisa boleh jadi kita pula yang mengikuti dia. Nah, ketika kita tidak tahu cara yang terbaik dengan memenuhi unsur ilmu tentu, kemudian ketika kita mengetahui musuh kita, orang-orang yang kita akan debat tidak memiliki niat yang lurus, maka ketika itu pintu debat tertutup. Pintu debat tertutup. Jadi kalau diajak debat, diundang debat hanya memperlihatkan saja keilmuan, itu tidak membolehkan kita untuk berdebat.
Dia juga itu niatnya untuk memperlihatkan keilmuannya. Nih, saya ada hujah. Nah, kita masing-masing perlihatkan hujah. Nah, ini udah kalau udah demikian maka tidak. Kenapa? Karena yang akan menjadi korban bukan dia saja, ya. Kalau dia nanti akan menjadi korban, tapi audiennya, jamaahnya, yang melihatnya. Nah, gitu. Itu banyak terbukti demikian. Korban-korban bergelimpangan dari jamaah-jamaah yang tadi sudah mengaji karena melihat ustadznya berdebat. Jadi dia lihat lawan ustadznya itu lebih bagus hujahnya, itu ada di antara murid-muridnya yang justru atau jamaahnya justru mengikuti lawan debatnya. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Selanjutnya beliau rahimahullahu taala Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala berpindah kepada hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagai dalil bahwa perbuatan perdebatan, berbantah-bantahan, bermusuhan, tidak mau menerima kebenaran, membela kebatilan, ya. Ini banyak ya dalilnya dari Al-Qur'an, kemudian beliau pindah kepada hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kata beliau rahimahullahu taala, Nabi bersabda, "Inna abghadar rijali ila Allah taala al-aladdul khasim." Sesungguhnya laki-laki yang paling dimurkai oleh Allah adalah orang yang sengit dalam membantah, ya, semangat ya dalam membantah. Alad. Ya, tadi ini alad. Nah, jadi alad ini apa itu isim tafdilnya ya, yang menunjukkan orang yang lebih. Nah, tadi kita di awal judulnya menyebutkan al-ladadu. Al-ladadu itu orang yang membantah kebenaran, itu al-ladadu. Kemudian al-alad itu yang sangat membantah kebenaran, itu maksudnya. Sengit dalam membantah ini bukan berarti yang positif, maksudnya di sini yang negatif ya, yang negatif. Ya, dikasih tahu ada saja alasannya membantah. Macam-macam. Orang liberal lah contohnya ya. Untuk perempuan dikasih tahu supaya berhijab, supaya berjilbab, supaya menutup aurat. Ini malah ditantang Allah oleh orang-orang seperti ini. Itu namanya aladul khasam. Ya udah, ya saya siap kok masuk neraka gitu. Ada pula yang bilang, oh biar ada apa temannya fulan-fulan di neraka gitu. Sambil ngolok-ngolok semacam itu. Itu yang namanya sengit dalam membantah al-aladul khasim. Itu maksudnya. Jadi sengit dalam membantah dalam hal negatif, membantah kebenaran. Itu maksudnya. Bukan membantah kebatilan. Baik. Di sini in abghadar rijal, sesungguhnya laki-laki yang paling dimurkai, disebutnya laki-laki ini mimbabil ghalib ya, mimbab keumuman. Bukan berarti wanita tidak masuk. Nah, bukan berarti wanita tidak masuk. Karena kalau kita melihat fakta juga, betapa banyak wanita-wanita yang banyak omongnya, ya, banyak alasannya. Tadi diajak berjilbab, diajak kebenaran, diajak ini, diajak itu yang sudah jelas dari ada aja alasannya. Nah, taib. Jadi hati-hati jangan sampai masuk ke dalam kategori yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, Raja meriwayatkan dari Abu Yahya, sahib As-Saqt, dan dia memiliki kelemahan dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man jadala fi khusumatin bighairi ilmin lam yazal fi sakhatillah hatta yanzi'a." Barang siapa yang mendebat dalam suatu pertengkaran tanpa ilmu, maka dia senantiasa dalam kemurkaan Allah hingga dia berhenti. Nah, baik. Ini tadi dah kita sebutkan bahwa kalaupun ya mau tidak mau akan berdebat, maka silahkan ada ilmu terlebih dahulu. Ilmu yang meliputi materinya, lawannya, keadaannya, konsekuensinya, gitu. Itu semua harus dipertimbangkan. Ibarat perang lah. Ya, perang. Jadi kalau orang itu ikut perang namun tidak memiliki pengetahuan ilmu tentang perang, lawannya, medannya, tujuannya, ya namanya perang konyol atau matinya mati konyol. Baik. Selanjutnya kata beliau rahimahullahu taala Hajjaj bin Dinar, dan dia ini adalah saduq, meriwayatkan dari Abu Ghalib, dari Umamah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal thumma tala ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun." Tidaklah suatu kaum tersesat yang pada saat sebelumnya mereka berpegang kepada hidayah, melainkan pasti karena mereka didatangi oleh sifat suka mendebat, membantah,
Kemudian beliau membaca, mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Nah, ini dia. Itulah khawat jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Ini. Jadi hendaknya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita ini terbuka ya, menerima kebenaran. Doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Untuk Allah perlihatkan kebenaran lalu kita mau mengikuti kebenaran tersebut, Allah pun memperlihatkan kita kebatilan dan kita menjauhkannya. Itu sangat-sangat penting doa seperti itu. Karena kalau tidak demikian, kita tidak diberikan hidayah, tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, susah menerima kebenaran. Apalagi kebenaran yang datang atau nasihat yang datang dari yang kita anggap tidak ada apa-apanya dari segi ilmunya, dari segi kedudukannya, begitu. Ya malah kita akan membantah. Betapa banyak demikian. Jadi umpama istri menasihatkan suaminya. Ini suami kalau keras hatinya itu suka membantah gitu. Sebaliknya pun demikian. Suami menasihati istrinya. Ini kalau istrinya suka membantah, keras hatinya pun susah menerima kebenaran. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa. Wa arinal batila batila warzuqna jitinaba. Dan juga doa yang masyhur yang selalu kita ucapkan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, untuk kita senantiasa terbuka hati kita menerima kebenaran, terbuka mengakui kesalahan. Jadi kalau sudah demikian adanya, maka tenang hidup ya. Hidup ini akan tenang, terutama dalam kehidupan kita berumah tangga, terutama juga dalam kehidupan kita bersosial masyarakat, di masyarakat yang sedikit maupun masyarakat yang multi etnis ya, pun insya Allah akan kita lebih tenang. Tapi kalau tadi sukanya bantah, ya jadinya itu susah menerima kebenaran. Baik, kata beliau rahimahullah ta'ala, dan diriwayatkan dari Nabi SAW, inna akhwafa ma akhafu ala ummati zallatu alimin wa jidalu munafiqin bil Qur'an wa dunya taqta'u a'naqakum. Kata beliau rahimahullah ta'ala, sesungguhnya yang paling aku takutkan atas umatku adalah ketergelinciran orang alim, serangan debat dari orang munafik, dan dengan menggunakan Al-Quran dan dunia yang memotong leher kalian. Diriwayatkan oleh Yazid bin Abi Ziyad dari Mujahid daripada Ibnu Umar. Kata footnote-nya itu, saya tidak mendapatkan hadis ini dengan lafaz seperti ini dalam sumber-sumber rujukan hadis yang banyak yang saya miliki, dan isnadnya adalah dhaif. Walaupun isnadnya dhaif, namun maknanya benar ya. Maknanya secara umum benar, karena di situ ada celaan kepada orang-orang alim ya, yang tergelincir, celaan kepada orang-orang alim yang menyesatkan. Juga jidal ya, bantahan, hujahnya orang-orang munafik berhujah dengan Al-Qur'an. Kemudian juga dunia yang memotong leher kalian, maksudnya yang bisa melupakan akhirat. Jadi secara keumuman maknanya benar, walaupun dari segi sanadnya disebutkan dhaif. Karena semua ini berbahaya semua, ya. Ulama tergelincir artinya salah dalam menyesatkan ya, ulama yang menyesatkan. Ringkasnya demikian. Kemudian orang-orang munafik, liberal, orang bid'ah berhujjah dengan Al-Quran. Ini semua ini bahaya kepada umat. Baik. Selanjutnya Nabi juga bersabda, kata beliau, al-mira'u fil Quran kufrun. Berdebat dalam Al-Quran adalah suatu kekufuran. Al-mira' fil Quran kufrun. Berdebat dalam Al-Quran adalah suatu kekufuran. Maksudnya apa? Karena hukum-hukumnya sudah jelas, namun tidak diikuti. Kemudian berdebat, itu artinya tidak mengikuti atau bahkan membantah, mengingkari Al-Quran. Maka tidak diragukan lagi, itu adalah suatu kekufuran. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, dan dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, man khasama fi batilin wa huwa ya'lamu lam yazal fi sakhatillah hatta yanzi'. Barang siapa yang bertengkar
untuk membantah dalam kebatilan, sedang dia mengetahui, maka dia senantiasa dalam murka Allah hingga dia berhenti. Nah, ini tadi kita bacakan judulnya, kan termasuk di dalamnya lawyer bayaran. Lawyer bayaran, pengacara bayaran. Dah jelas tahu ini yang salah, tapi karena bayarannya banyak, jadi di apa itu, dibantu juga, dibela juga, dan kiaskan kepada pembela-pembela kebatilan yang lainnya. Kemudian halaman berikutnya 168, dan lafaz lain kata beliau, faqad ba'a bi ghadabin minallah, maka dia telah kembali dengan mendapat murka Allah. Nah, diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullahu taala, diriwayatkan pula dari Nabi SAW, beliau bersabda, akhwafu ma akhafu ala ummati kullu munafiqin alimul lisan. Yang paling aku takutkan menimpa umatku adalah setiap orang munafik yang lidahnya pandai, alimul lisan, pandai bersilat lidah, pandai berdalil. Nah, dan ini betapa terwujud nampaknya ya di hadapan mata kita sekarang apa yang ditakutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Nusantara kita, ya kita sama-sama mengetahui ya bagaimana munafikin alimul lisan, munafik yang lidahnya pandai, bersilat lidah, pandai berhujah, berdalil. Itu betapa banyak sekarang kita lihat tokoh besar, ormas besar ya di Nusantara, di Indonesia, sama-sama kita ketahui luar biasa ya, pergi kemana, ke gereja lah ya bersama orang non muslim, membolehkan, semua dibolehkan, ada saja dalilnya ya, ada saja dalilnya, dalil budaya lah, dalil Quran tapi tidak begitu inginnya, kemudian macam-macam dalilnya. Nah, itu namanya alimul lisan ya, lisan yang pandai bersilat lidah, pandai mencari-cari alasan, dan itu yang ditakutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa tidak, karena orang-orang jenis semacam itu pengikutnya banyak, yang sesuai dengan visi misi orang seperti itu banyak. Jadi kalau udah banyak, itu bisa jadi menghancurkan Islam itu sendiri. Dan itu Nabi SAW sangat-sangat menakutkan, mengkhawatirkan orang-orang seperti itu. Yang paling aku takutkan, kata Nabi SAW, menimpa umatku adalah setiap orang munafik yang lidahnya pandai. Nah, ini sudah diberitahukan oleh Nabi SAW, sehingga jangan heran ya, ada kok gitu ya, padahal dia doktor ya, padahal dia sekolah di Madinah, sekolah di Mekah, sekolah di Mesir begitu, konon ahli hadis, konon ahli tafsir, tapi kok begitu ya. Nah, ini sudah ada keterangannya dari Nabi SAW, sudah diisyaratkan oleh beliau SAW. Begitu, ini akan pasti terjadi, ini sudah pasti menjadi sunnatullah, maka bagi kita persiapkan diri, jangan sampai goyah. Bagi kita kuatkan ilmu, kuatkan diri, keluarga dengan ilmu dan amal berdasarkan manhaj salaf, tentu di awal tadi kita sebutkan. Maka tegakkan minimal keluarga kita. Kenapa? Karena semakin hari mendekati hari kiamat, akhir zaman, itu keburukan akan merajalela dari semua lini, dari semua penjuru, dari munafik alimul lisannya, munafik yang lidahnya pandai, yang tidak munafik pun nyata-nyata memusuhi Islam pun bermunculan, banyak sekali. Jadi kalau kita tidak protek diri kita, tidak protek minimal keluarga kita, maka akan hancur, ya, akan hancur. Apalagi sekarang cara protek di zaman dahulu, protection di zaman dahulu dengan di zaman sekarang itu lain. Itu lain. Nah, kita sebutkan di awal-awal, kalau dulu mereka menghadapi dunia nyata saja. Kalau itu kata Nabi SAW, kalau ada fitnah, maka cukup berdiam diri di rumah. Ya, cukup berdiam diri di rumah. Jangan keluar rumah, aman lah insya Allah dari fitnah-fitnah yang ada. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang tidak. Karena ada dunia selain nyata, yaitu dunia maya yang justru malah lebih berbahaya. Betapa banyak orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, jadi radikal, jadi liberal,
jadi bid'ah dan seterusnya. Betapa banyak orang-orang itu berubah melalui jalur ini online, jalur maya, dan seterusnya. Baik. Yang terakhir beliau menukilkan, dan dari beliau bersabda, al-haya'u wal ayyu syu'batani minal iman wal bada'u wal bayanu syu'batani minan nifaq. Malu dan sedikit bicara dalam masalah yang mengandung dosa adalah dua cabang dari cabang-cabang iman. Sedangkan berbicara kotor dan banyak omong adalah dua cabang dari cabang-cabang kemunafikan. Nah, ini harus kita ingat ya. Ini kata Nabi SAW, di mana beliau mengingatkan kepada kita malu ya dan sedikit bicara. Malu dan sedikit bicara adalah dua cabang dari cabang-cabang iman. Ya tentu malu dalam hal seperti ini. Malu dalam hal terjerumus ke dalam maksiat. Malu dalam hal masuk ke dalam dosa. Nah, itu. Tapi kalau malu mendapatkan ilmu, ya tentu tidak demikian. Dah kita ketahui bersama. Nah, jadi dua penghalang besar seseorang mendapatkan ilmu adalah kesombongan dan rasa malu. Nah, begitu juga dengan sedikit bicara. Sedikit bicara. Nah, ini pun secara keumuman ini positif, tapi tidak semua tentunya. Nah, jadi kita berbicara pada waktu diperlukan. Nah, yakni kalau diperlukan banyak bicara pada waktu itu ya kita banyak bicara. Nah, tapi kalau tidak ya tentu kita kontrol bicara. As-samtu najat. Nah, diam itu justru malah menjadi keselamatan. Kemudian kata Nabi SAW adalah dua cabang dari cabang-cabang iman. Sedangkan berbicara kotor dan banyak omong adalah dua cabang dari cabang-cabang kemunafikan. Nah, jadi kalau sudah berbicara kotor, ini tentu sudah jelas ya. Laisal mu'min bil la'an, kata Nabi SAW, orang mukmin itu bukan menjadi sosok atau orang yang suka mencela dan juga al-badi, yaitu suka kata-kata kotor. Itu bukan menjadi ciri-ciri orang-orang beriman. Tidak demikian. Nah, kemudian banyak omong, banyak bicara. Nah, ini kata beliau cabang-cabang kemunafikan. Dan alamat tergelincirnya seorang itu banyak omong, banyak bicara, banyak omong. Jadi semua dikomentari. Masalah politik pasti ada komentarnya. Masalah agama pasti ada komentarnya. Masalah sosial kemasyarakatan pas ini ensiklopedia jadinya. Jadi semua dia memiliki ilmu. Ya, jadi semua dikomentari. Ini kalau semua dikomentari, ini ciri-ciri orang nggak benar. Ini ciri-ciri orang pasti banyak tergelincirnya. Nah, jadi kalau sekali lagi semua permasalahan semua dikomentari, ya tentu ini alamat tergelincirnya seseorang. Jadi ya kalau kita komentar ya sesuai pertama bidang kita, kemudian memang kita tahu itu ya, dan tentu ada maslahatnya. Kalau tidak demikian ya sudah tidak perlu untuk dikomentari. Nah, jadi ayyuhal akhwat, ini sangat-sangat bagus ya peringatan yang disampaikan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Nah, bahwa apabila kita ingin selamat ya maka jaga kita punya lisan, jaga kontrol kita punya semangat supaya kita terselamat tentunya dari di dunia dan juga di akhirat. Dan cukuplah orang-orang yang suka berdebat ya, suka membantah itu nanti tidak termasuk ke dalam jaminan Rasulullah SAW untuk masuk surga. Ana za'imun, kata Nabi SAW. Jadi aku memastikan. Nah, atau kata Nabi SAW, aku menjamin. Nah, itu masuk surga orang-orang yang menjauhkan al-mira, perdebatan. Jadi Rasulullah SAW menjamin orang-orang yang menjauhkan diri daripada berbantah-bantahan, berdebat ya, untuk masuk surga. Dan juga efek-efek negatif yang lain yang tadi dari penyampaian sudah kita sampaikan, di antaranya adalah permusuhan.
permusuhan, kemudian kerasnya hati. Nah, itu semua adalah efek negatif yang tak terelakkan bagi yang suka bantah-bantah. Oleh karena itu, ya, untuk selamatnya maka kita senantiasa membuka diri, ya, untuk tunduk kepada kebenaran, membuka diri untuk siap mengaku kesalahan, membuka diri untuk taat menjalankan kebenaran, begitu. Adapun berprinsip membela diri terus, ini masalah. Nah, itu banyak, ya. Jangan jauh-jauh. Masing-masing pasangan, ya, suami istri, kalau masing-masing membela diri, ya nanti susah akan bersatu. Ya, pasti terjadi gelombang keras dalam bahtera rumah tangganya, dan bahkan bahtera atau kapal tersebut bisa pecah. Ya, kenapa? Karena kerasnya dentuman hantaman dari kedua belah pihak ini. Jadi kalau satu terbuka, ya, walaupun satunya keras, tak masalah. Nah, nanti insya Allah yang terbuka ini akan merangkul yang keras ini sehingga akan menjadi lemah, akan menjadi mudah untuk menerima kebenaran. Nah, itulah ayul khawaitul akhawat. Jadi intinya kalau udah jelas kebenaran datang, dalilnya sudah jelas dari Al-Quran, dalilnya sudah jelas dari As-Sunnah, sudah diamalkan oleh generasi terbaik umat ini, yaitu salaf, maka jangan ragu lagi untuk mengamalkannya. Terus tegak di atasnya, istiqomah di atasnya. Nah, itu sudah prinsip. Jadi balik kembali kepada prinsip manhaj salaf, maka itulah insya Allah Ta'ala itu sebagai jalan keselamatan. Kenapa? Karena lagi-lagi kita ingatkan, dunia sekarang sudah akhir zaman. Segala macam fitnah itu merongrong, ya, itu mendatangi, menyerang kita semua, baik pribadi, keluarga, dan masyarakat menyerang. Jadi kalau tidak ada prinsip, kalau tidak ada metode dalam beragama, maka kita akan hanyut, kita akan kalah, kita akan hancur, lebur, begitu, dengan gempuran daripada fitnah-fitnah yang ada. Sementara kita, siapa yang tidak ingin di antara kita yang selamat nanti ketika kita telah meninggal dunia? Siapa yang tidak selamat nanti dalam kehidupan kita berakhir di akhirat? Jadi semua kita mau selamat. Nah, tapi keselamatan itu ya dari sekarang, mumpung masih ada hayat di kandung badan, maka pegang erat itu manhaj, pegang erat metode dalam beragama. Nah, baik, barakallahu fikum ayyuhal ikhwatul akhwat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kiranya sampai di sini apa yang kita sampaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman dan memberikan ilmu yang bermanfaat, memberikan kita taufik tentunya untuk mengamalkan apa yang kita ketahui dari ilmu-ilmu yang kita pelajari. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan. Ini di screen-nya ada ini. Type. Assalamualaikum Ustaz, apabila ada di dalam sebuah grup media sosial terdapat postingan yang tidak sesuai dengan dalil yang sahih dan pendapat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah atau menyerang manhaj salaf, lalu bagaimanakah sikap kita? Karena terkadang kita terpancing untuk ingin meluruskannya. Apakah cukup dengan berdiam atau cukup membantahnya satu kali saja dengan menyampaikan dalil yang benar atau pendapat ulama yang sahih? Jazakallah khair. Dan ini banyak terjadi ya di lingkungan bergrup, ya, di lingkungan grup, ya, di WhatsApp terutama, ya, banyak terjadi demikian. Ini apabila grupnya campur-campur. Nah, apabila grupnya bercampur-campur. Nah, kalau demikian terjadi, bagaimana sikap kita? Maka pandai-pandailah kita dalam mengambil sikap. Jadi kalau itu benar-benar menyimpang, ya, dari manhaj, menyimpang dari akidah, ya, kemudian kita mengetahui dalilnya, maka tak masalah sekali sen bantahannya. Nah, kemudian kalau kita melihat mencium gelagat, mereka pun membantah lagi. Ini kalau kita tidak mengetahui niatnya apa, maka lebih baik jangan diladeni. Kemudian kalau serangannya terus bertubi-tubi, bantahannya bertubi-tubi dalam arti makin memojokkan, makin memburukkan, ya, makin menuding dan seterusnya, maka jalan keluar yang terbaik adalah kita keluar grup tersebut. Itu jalan yang terbaik.
keluar dari grup tersebut itu jalan yang terbaik. Nah, kenapa? Karena berdiam diri di grup tersebut ya namanya mati kutu, ya mati kutu. Kalau udah mati kutu nanti dibilangnya kita tidak ada hujah. Sementara kalau kita ada hujah pun kita pun belum menguasai, ya. Nah, jadi oleh karena itu kalau udah demikian adanya, ya demikian maka keluar dari grup itu lebih aula, lebih selamat. Nah, bagaimana kalau itu grup keluarga? Ya, namanya WhatsApp ini kan banyak grupnya ya. Ada keluarga lah, ada grup-grup masa sekolah dan seterusnya. Jadi campur-campur. Nah, jadi kalau yang lain-lain selain keluarga ya tak masalah, langsung keluar saja. Nah, kalau keluarga ya sangat-sangat dipertimbangkan. Jadi kalau sampai keluar itu nanti bisa memutuskan tali silaturahim, ya udah diam, jangan komen, begitu itu saja. Nah, cukup sekali dalil, dah selesai. Nah, atau bila perlu di japri ya di WhatsApp secara pribadi orangnya supaya ya kalaupun dia tidak setuju terhadap manhaj salaf, tidak tersetuju terhadap akidah salaf, ya paling tidak jangan sebut di grup itu. Nah, begitulah. Jadi masing-masing masing-masing orang berbeda dalam mengambil sikap berkaitan dengan grup karena masing-masing orang lain background-nya, masing-masing orang lain lagi-lagi background anggota grupnya lain, jadi masing-masing pandai-pandailah dalam bersikap. Intinya ilmu dalam apa yang disampaikan, ilmu mengilmui keadaan di sekelilingnya, keadaan anggota grupnya, kemudian ilmu dari sisi kebaikan yang akan dihasilkan dari perdebatannya selanjutnya dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Baik. Ada lagi? Nah, ini ada pertanyaan yang di di WhatsApp ya. Baik. Assalamualaikum. Bagaimana dengan debat di dalam pendidikan formal? Kebanyakan pendidikan formal saat ini seperti sekolah dan universiti berdebat atau adu argumentasi menjadi bagian dalam proses belajar di kelas. Juga bagaimana dengan perlombaan debat yang sering diselenggarakan dengan peserta dari para pelajar? Ya tak masalah. Nah, munadharah namanya tadi kita sebutkan debat. Jadi bagaimana yang tadi yang disampaikan ini berdebat bagaimana? Ya, sebagai batasannya adalah kalau perdebatannya itu sudah masuk ke ranah agama, maka itu yang harus di stop. Nah, terutama berkaitan dengan akidah, karena kalau sudah demikian, yang namanya di pendidikan formal, ini seperti yang tadi disebutkan dalam pertanyaan, itu belum cukup ilmu untuk berdebat ke situ. Nah, tapi kalau berdebat di luar sana, di luar berkaitan dengan ilmu agama, tak masalah. Untuk ya mungkin maksudnya mempelajari retorika, mempelajari ketajaman logika, tak masalah, tidak masalah. Di luar agama. Tapi kalau udah agama, maka ini tentu harus hati-hati, Maka topik yang menjadi bahan perlombaan debat itu juga harus dilihat dalam hal ini. Nah, wallahu ta'ala. Kemudian, Assalamualaikum, saya mohon nasihat singkat menyikapi banyak celaan terhadap dakwah sunnah ini. Kadang hati ini jadi tidak tenang. Dia melihat fenomena celaan-celaan musuh Islam, ya Islam lah kita sebut ya, atau musuh-musuh manhaj salaf di dunia kita sekarang ini, itu sangat-sangat wajar apabila kita tidak tenang. Sangat-sangat wajar sekali lagi apabila kita merasa tidak tenang. Kenapa? Karena diri kita ya itu adalah diri kita. Jadi kalau ada ustadz salaf yang dihujat, dicela, maka itu adalah ibarat kita. Ya kenapa? Karena kita ini adalah satu tubuh. Ya, satu tubuh. Jadi oleh karena itu nasihat singkat ya menyikapi hal itu, jangan pernah termakan dalam arti tersulut api emosi. Jangan pernah tersulut api emosi sehingga tidak terkendali. Nah, akibat tidak terkendali, debatnya debat kusir. Ya, debatnya debat ya sekedarnya saja yang malah
membuat eksis ya, malah membuat musuh itu menjadi besar. Nah, itu jadi kontrol. Jadi tetap kontrol diri. Kemudian tentu ilmu harus tetap dituntut. Ilmu sekali lagi harus tetap dituntut. Ini jangan tadi tidak tenang, melihat dakwah sunnah dicela. Nah, kemudian emosinya tersulut, akhirnya dia tidak bisa kontrol diri. Nah, jadi macam-macam kata-katanya di media sosial, dan seterusnya. Tapi dia justru dalam waktu yang sama pun malas menuntut ilmu. Nah, malas menuntut ilmu yang ilmu berkaitan dengan akidah, ilmu berkaitan dengan manhaj. Nah, itu yang paling penting untuk didalami, difahami lebih. Jadi menuntut ilmu. Kemudian selanjutnya ya menjauhkan diri daripada fitnah-fitnah yang ada. Nah, kemudian selanjutnya berdoa tentu untuk kemaslahatan dakwah ini, terutama ustadz-ustadz kita yang ada di Nusantara yang mengalami cobaan yang luar biasa di situ dalam medan dakwah. Jadi sekali lagi kontrol diri, jangan tersulut emosi, terus menambah ilmu yang ada, menjauhkan dari segala macam fitnah. Jadi salah fitnah yang ada ya salah satunya adalah di dunia maya. Nah, kemudian mendoakan mereka. Nah, kita ya juga dan juga mereka para ustadz-ustadz kita yang sedang berjuang ya dalam dakwah. Dan tentunya kita mendoakan kaum muslimin ya mudah untuk menerima dakwah mereka. Baik. Pertanyaan hukum sekolah di jurusan hukum yang memakai kurikulum hukum kafir. Nah, tadi kan ini bahasanya kan lawyer ya, pengacara. Ya tentu nih pengacara ada dua ya, ada pengacara baik, ada pengacara buruk. Yang jadi bahasan kita adalah pengacara yang buruk, yang menjadi bayaran dah jelas klaimnya itu batil, salah, tetap juga dibela. Nah sekarang hukum sekolah di jurusan hukum yang memakai kurikulum kafir. Ini ya wallahu a'lam ya sebaiknya ya tentu tidak sekolah di situ ya. Ya karena mau tidak mau akan mempelajari hal-hal seperti itu. Tapi wallahu taala alam kalau niat awal dasarnya dia telah memiliki background ya kuat ya dalam arti akidahnya mantap, tauhidnya mantap, manhajnya bagus begitu. Nah, dia sekolah di situ jurusan hukum, maksudnya di Indonesia ya, di jurusan hukum, itu dia berpikir untuk menjadi lawyer, ya, menjadi pengacara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ya, kalau demikian niatnya, maka ini ya terpaksa. Yaitu dia pelajari itu ya untuk sekedar mengetahui. Jadi kalau mempelajari sekedar mengetahui saja, ya tidak masalah. Tapi kalau mempelajari jurusan itu dan membenarkannya, ini menjadi masalah. Kalau sampai membenarkannya itu menjadi masalah. Tapi kalau hanya sekedar untuk mendapatkan kelulusan atau titel sarjana hukum, nanti setelah itu dia bisa membuka kantor-kantor pengacara, lawyer dan seterusnya yang jadi nanti wasilah untuk membantu kaum muslimin terutama Ahlus Sunnah Jamaah manhaj salaf, maka ini wallahu ta'ala tidak masalah. Ya, tapi lagi-lagi lebih baik untuk menyelamatkan diri. Nah, ada lagi di sini kita lihat. Ya, tidak ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.